Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas tentang deret angka. Gue punya beberapa soal-soal kayak gini, ada soal-soal PK Instan, soal-soal latihan TI CPNS, PPSBM, dan soal-soal tes kerja. Ini diantaranya ada 100 soal, karena yang lain itu bentuk soalnya misah-misah, jadi gue pakai yang ini aja. Oke, untuk deret angka ini, seenggaknya ada 6 model larik yang perlu diingat. Larik 1, larik 2, larik 3 yang kayak biasa, yang kayak gini. Sama 3 lagi model larik campuran yang kayak gini. Yang campuran ini juga perlu diingat karena ini akan ngebantu. Yang pertama, ada model larik yang angkanya itu dipisah dua-dua kayak gini. Operasinya macam-macam, bisa perkalian kayak gini, bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa kombinasi, bisa bertingkat, bisa apa aja. Yang jelas kalau larik 1, larik 2, larik 3 nggak bisa, coba angkanya itu dipisah dua-dua kayak gini. Kalau nggak bisa, coba dipisah tiga-tiga kayak gini. Coba lihat hubungan angkanya itu satu ke dua, satu ke tiga, satu ke dua, satu ke tiga. Kalau nggak bisa coba kayak gini. Satu ke dua, dua ke tiga, satu ke dua, dua ke tiga, dan kayak gitu seterusnya. Untuk angka ketiga dengan keempat, 6 dan 7 di sini juga sama. Itu belum tentu ada hubungannya. Yang jelas ada hubungan di polanya. Misalkan kayak di sini. Plus 7, plus 6, plus 5, berarti berikutnya plus 4. Di sini juga sama, ngikut aja polanya di sini. Ini juga sama. Pokoknya ingat aja 3 model larik campuran ini, ada yang dipisah dua-dua kayak gini, ada yang dipisah tiga-tiga kayak gini, selain 3 larik yang udah biasa tadi, larik 1, larik 2, larik 3. Oke, sekarang kita ke sini. Sebenarnya dari 6 larik tadi itu yang agak susah larik 1 karena kemungkinan operasinya lebih banyak, meskipun jumlah angkanya lebih sedikit, misalkan cuma ada 4 atau 5 angka kayak gini, tetap aja lebih banyak kemungkinan operasinya dibanding larik 2, larik 3, dan larik campuran. Kalau larik-larik yang lain itu kan ada alternatifnya. Misalkan nih, kayak contoh soal yang gue bikin tadi. Misalkan di selang pertama ini susah untuk mengenali polanya. Misalkan polanya itu bertingkat atau bilangannya ini pecahan atau perpangkatan. Susah untuk dikenalin. Kita bisa ngeliat selang berikutnya gitu. Ada alternatifnya. Dan kalau jumlah angkanya itu kurang dari 8, otomatis yang akan kita lihat, yang akan kita hitung, selangnya lebih sedikit, ya kan. Kalau 8 angka berarti kita cuma ngitung 4 selang, dan selang polanya itu atas dan bawah ini banyak yang ada hubungannya, jadi lebih gampang lah untuk dikenalin polanya dibanding larik 1. Larik 3 juga sama, larik campuran juga sama. Larik campuran kan cuma dipisah dua-dua, dipisah tiga-tiga, ya kan. Jadi larik 1 itu emang biasanya lebih susah. Kalau soal-soal yang agak susah tuh biasanya larik 1. Karena kemungkinan operasinya itu lebih banyak, makanya semua urutan angka itu masih mungkin larik 1. Mau angkanya itu naik terus, kayak gini nih, naik terus. Ini juga naik terus. Ini naik, turun, naik. Ini naik turun. Itu masih mungkin larik 1. Teratur, nggak teratur, masih mungkin larik 1. Semuanya masih mungkin larik 1. Tapi ada juga larik 1 itu yang hampir pasti. Yang hampir pasti larik 1. Kalau kita lihat di suatu deret angka nih, ada urutan angkanya itu naik terus, kesini naik terus atau turun terus. Naiknya itu selisihnya itu teratur, sama selisihnya itu sama dari kiri ke kanan, atau selisihnya itu makin kecil makin kecil makin kecil, atau makin besar, itu udah hampir pasti larik 1. Misalkan nih kayak contoh soal yang di sini nih, soal nomor 1 ini kan angkanya naik terus nih, 2, 3, 8, 31, 154. Selisihnya makin kesini makin besar makin besar makin besar. Jadi ini udah hampir pasti larik 1. Tinggal kita cari, tinggal kita pikirin operasinya kayak gimana. Kalau selisihnya gede-gede ya berarti nggak mungkin penjumlahan pengurangan, kan? Berarti perkalian, perpangkatan. Oke, daripada pusing dengerin gue ngomong kebanyakan, mending langsung bahas ke soal aja. Soal nomor 1, di sini ada angka 2, 4, 10, 11, 22. Pertama, kalau kita ngelihat soal deret angka, kita pasti menggunakan feeling dulu, ya kan? Nggak mungkin kita langsung hitung selisih angka ini satu persatu langsung.
atau lompat-lompat satu kayak gini, karena belum tentu pola yang diinginkan sama kayak gitu, jadi bakal buang-buang waktu. Kita bakal pakai feeling dulu. Nah, kita bisa melihat pertama yang kayak tadi, urutan angkanya ini angkanya naik terus tapi nggak teraturnya itu di sini. Di sini bedanya 2 kali lipat angka sebelumnya, 2 kali lipat dari 2. Di sini lebih gede, tapi di sini bedanya cuma satu, di sini gede lagi, nggak teratur gitu. Mungkin kak ini lirik satu mungkin, tapi kalau kita paksa nih buat ngitung ini tuh, ngitung selisih ini lirik satu, susah gitu, agak susah. Jadi coba kita pakai lirik 2, tapi masih feeling ya, masih belum terlalu detail untuk ngitung selisih angka. Kita lihat aja nih, 2 misalkan lirik 2 nih, 2 ke 10, 10 ke 22, itu kan eh, ini beda 8, ini beda 12. Sementara di sini cuma ada satu selang, 4 dan 10. Mungkin nggak ini lirik 2? Nggak mungkin. Karena kalau angkanya sedikit kayak gini, pastilah yang dua selang sebelumnya ini punya pola yang lebih gampang untuk dikenalin. Atau kalau susah, itu ada hubungannya seenggaknya dengan selang berikutnya ini. Gitu. Selang 3 ini juga nggak mungkin karena jumlah angkanya sedikit. Selang 3 itu seenggaknya ada 6 angka. Kalau larik campuran pertama kita pisah 22, 2 dengan 4, 10 dengan 2, 10 dengan 11. Kita pisah 22 gini. 10 dengan 11, 2 dengan 4 beda 2, 10 dengan 11 beda 1, 22. Kalau kita mau pakai pola nih 2, 1, nggak ada pilihan lain, di sini harus 0. Jadi jawabannya harus 22, tapi di jawaban kan nggak ada. Kita coba selang 3, larik campuran yang pisah 3-3 kayak gini. 2, 4, 10, 11, 22, dan di sini berikutnya berapa. Nah, di sini kita lihat nih ya. Angka pertama dengan kedua itu punya pola yang sama dengan angka kelima dan 6. Sama-sama 2 kali lipat angka sebelumnya. 4 2 kali lipat dari 2, 22, 2 kali lipat dari 11. Berarti punya pola yang sama. Jadi kita tinggal ngitung ini nih. Angka pertama dengan angka ketiga, angka pertama dengan angka kedua kali 2, angka pertama dengan angka kedua kali 2, angka pertama ke angka ketiga 2 ke 10 berarti dikali 5. 2 ke 10 dikali 5. 11 ke sini juga berarti harusnya dikali 5. Jadi jawabannya 55 gitu. Jadi ini model campuran yang kedua tadi. Berikutnya pokok sebenarnya nggak bakalan seribet ini kalau kita udah terbiasa dengan 6 larik tadi. Khususnya larik campuran ya, kalau larik biasa tadi udah biasa. Kita pakai feeling aja, kira-kira larik mana yang paling mungkin itu yang akan kita coba lebih dulu, itu akan lebih cepat. Kemudian nomor 2, di sini ada angka 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Nah, ini sebenarnya pola yang paling gampang nih. Ini tipe Fibonacci. Fibonacci itu angka pertama tambah angka kedua hasilnya angka ketiga. Angka kedua tambah angka ketiga hasilnya angka keempat. Angka keempat tambah angka kelima hasilnya angka keenam. Kayak gini berarti di sini jawabannya 29 tambah 47 sama dengan 76. Gitu. Ini tipe pola yang paling gampang untuk dikenalin. Larik 1. Ini angkanya naik terus dan teratur, selisihnya makin besar semakin besar, itu larik 1 kan. Dan Fibonacci-nya di sini juga angkanya kecil-kecil jadi gampang untuk dikenalin polanya. Oke, berikutnya nomor 3. Ada angka 4, 8, 20, 6, 12. Nah, kalau kita terbiasa dengan larik 3 larik campuran tadi, ini bisa kita jawab dengan gampang nih. Ini sebenarnya modelnya sama dengan yang pertama. 4 dengan 8 itu punya pola yang sama dengan 6 dan 12. Sama-sama dikali 2. Tinggal kita lihat hubungan angka pertama dengan ketiga. Angka pertama dengan ketiga di sini. Yang kedua. Ada nggak di pilihan jawaban nanti? 4 ke 8 kali 2, 4 ke 20 berarti dikali 5. Di sini juga harusnya dikali 5 sama dengan 30. Ada nggak? Ada. Gitu. Jadi ini model campuran kedua tadi. Berikut nomor 4.
ada angka 2, 3, 9, 10, 100, 101. Jadi kalau kita lihat nih urutan angkanya naik terus tapi nggak beraturan. Mungkin nggak larik satu, mungkin, tapi susah untuk mencari polanya di sini nih. Kalau kita paksa larik satu, ya kan? Larik dua ini juga nggak mungkin. 29, 9 ke 100 gimana polanya, ya kan? Larik tiga ini sama aja kayaknya nggak mungkin. Larik campuran kita pisah dua, 2 ke 3, 9 ke 10, 100 ke 101 ada nggak polanya? Ada. Sama-sama beda satu semua. 2 ke 3 beda satu, 9 ke 10 beda satu, di sini juga beda satu. Di sini berarti berapa? Nah, kalau kayak gini berarti kita mesti lihat hubungan antar angka-angka yang dipisah ini tadi. 3 dengan 9 itu sama dengan 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. 10 ke 100 itu berarti juga dipangkatin 2. 10 pangkat 2 ya kan, berarti di sini sama dengan 101 dipangkat 2. Ini jawabannya 10 201. Angka berikutnya yang masih dalam kurung yang sama 10 202. Berikutnya lagi berarti kali 2, 10 202 kali 2 gitu. Jadi polanya dipisah 22. Jadi jawabannya sini B. Ini masih terbilang gampang-gampang ya. Nanti kita lihat yang agak susah di bagian-bagian akhir soal di sini. Kemudian nomor 5 ada angka 7, 13, 24, 45. Nah, ini udah hampir pasti larik satu nih karena angkanya naik terus dan beraturan naiknya. Selisihnya makin besar. Pertama kita lihat nih, bedanya 6. Ini beda 11, ini beda 21, ini beda 41. Berarti berikutnya beda berapa? Polanya kayak gimana? Sebenarnya ini jawabannya lumayan gampang kalau kita udah terbiasa nih ya. Jawabannya di sini 81. Kenapa 81? Ini tuh sebenarnya model larik bertingkat. Jadi gini, 7 ke 13 ini kan beda 6 ya. 6 itu sama dengan 5 ditambah 1. Sini juga sama 10 ditambah 1. Sini juga sama 20 tambah 1. 40 tambah 1. 80 tambah 1. Di sini berarti 160 tambah 1. Jadi ini aja yang dikali 2. 5 kali 2 10, kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, 80 kali 2 160 dan semuanya ditambah dengan 1. Sama dengan soal yang gue contohin yang ini nih. Kali 2 dikurang 1, 2 ke 3 itu kali 2 kurang 1, 3 ke 8, 3 kali 3 kurang 1, kayak gitu. Bertingkat. Oke. Jadi di sini 86 tambah 80 tambah 1. Jadi 86 tambah 81 sama dengan 167. Berikutnya nomor 6. Ada angka 8, 9, 10, 10. Nah, ini enggak teratur. Di sini enggak teratur, ini enggak naik. Tarik 2 kita coba. Nah, ini cukup jelas. 8, 10, 12, 14 berarti di sini 16. Yang ditanya selang yang ini 9, 10, 11. Ini gampang banget ya. Oke. Berikutnya kita coba nomor 7 ya. Ada angka 3, 6, 10. Nah, ini juga naik terus. Naiknya kayaknya teratur ini. Jadi karena teratur, kita coba larik 1. Karena ini hampir pasti larik 1. Kita coba lihat nih. 3 ke 6 beda 3. Ini beda 4. Ini beda 5. 15 ke 18 ternyata nggak teratur ya. Tapi kita lihat aja dulu. Beda 3. Beda 4. 22 ke 27 beda 5. Nah, ini polanya gini. 345, 345, 345. Jadi di sini 23 tambah 7, 27 tambah 3. Ini masih gampang ya. Jadi kita lihat ke yang bawah aja di sini. Dari bawah kita lihat sekarang. Nomor 50. Nah, ini lumayan susah nih. Di sini ada angkanya pecahan ya. 1, 1 setengah, 1 setengah, 3 per 7, 2 per 5, dan seterusnya. Ini kayaknya angkanya mengecil ya. Dari 1 ke 1 setengah kan lebih besar 1. 7 per 19 ini belum sampai 1 per 3. Jadi mengecil ya. Dari 1 setengah
sampai ke 7/19 ini bedanya sedikit nih, tapi angka-angka yang ada di antaranya ini kita nggak tahu berapa. Mungkin bagi teman-teman yang nggak terbiasa dengan pecahan, nggak tahu mana yang lebih besar, urutan angka ini makin kecil atau makin besar nanti kita hitung. Dan ini termasuk soal yang susah biasanya ya. Soal-soal pecahan itu biasanya nggak terlalu susah, palingan kayak soal nomor 35 nih, pecahan juga. Setengah, 2/8, 3/26, 4/80. Pecahan berikutnya berapa? Nah, di sini bisa kita lihat nih. Ini sebenarnya larik 1 pembilangnya 1, 2, 3, 4. Berarti pembilang angka berikutnya adalah 5 per penyebutnya belum tahu. Dan benar semuanya 5 pembilangnya ya kan. Berarti kita tinggal cari selisih angka ini larik 1 dari penyebutnya. 2/8 itu beda 6, 8/26 beda 18, 26/80 beda 54, berikutnya berarti beda berapa. Nah, ini bertingkat juga nih, karena nggak selesai kita lihat tarik 1, maksudnya satu kali operasi aja kita hitung selisihnya itu belum ketemu jawabannya. Jadi kita masih cari pola selisihnya ini. 6/18, 18/54 itu selisihnya apa? Polanya kayak gimana? Sama-sama dikali 3. Berikutnya berarti 54 juga dikali 3 sama dengan 50 kali 3 150, 162. 162. Berarti selisih berikutnya adalah 162. Ini selisih 54. Ini selisih 162 tambah 80 jadi 242. Ini 5/242. Jadi nggak terlalu susah ya. Karena ini jelas larik 1. Dan pembilangnya ini ngebantu gampang banget 1, 2, 3, 4 gitu. Sementara yang 50 ini tadi agak susah. Kita lihat ya. Kita lihat selisih angkanya biar kita tahu. Selisihnya polanya ini nanti kayak gimana. 1/2 beda berarti 1/2. 1/2 tambah 3 dengan 3/7 gedean mana? Ini sebenarnya kita kali silang aja. 2 dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 7 kali 1 sama dengan 7. Per penyebutnya. Penyebutnya ini 14. Kalau mau dihitung 14 berarti 7/14. Setengah ini 7/14. 3/7 ini 6/14. Jadi selisihnya lebih gede setengah 1/14. 1/2 ini lebih gede 1/14 dibanding 3/7. Angka berikutnya ini juga kita kali silang aja. 7 kali 2 14. 5 kali 3 15. 15 per 7 kali 5 sama penyebutnya dikali aja. 15/35 dengan 14/35. Jadi 3/7 lebih gede 1/35 dibanding 2/5. Angka berikutnya kita kali silang juga. 5 kali 5 25. 13 kali 2 26. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan polanya ini. Penyebutnya kita kali aja nih ya. Ini 5 dengan 13. Kalau mau dihitung juga terserah. Tapi buang-buang waktu sih karena polanya ini juga udah cukup jelas. Ini bedanya 1/35 ya. Sorry mana? 5 kali 13. 5/13 ini sama dengan 25 per 5 kali 13 atau 65. Sementara 2/5 itu sama dengan 13 kali 2 26 per 65. Jadi selisihnya 1/65. Jadi persamaan dari ini yaitu pembilangnya sama-sama 1 semuanya. Jadi jawabannya di sini kita tinggal cari pecahan di pilihan jawaban ini yang selisihnya nanti beda 1. Kita coba nih ya, 1/3. Kita kali silang aja pembilangnya. 1 kali 19 berarti 1/3 ini 1 kali 19 19. 19 per
19 kali 3. Penyebutnya 19 kali 3. Sementara 7 per 19 ini sama dengan 3 ke 7, 21. Jadi penyebutnya beda 2. 2 per 19 kali 3. Jadi bukan ini jawabannya, karena selisih pembilangnya semuanya 1. Yang berikutnya kita coba 4 per 11. 11 kali 7 itu sama dengan 67. 77. Jangan 77 per 11 kali 19. 4 per 11 ini sama dengan 4 kali 19, berarti 7 4 per 19 itu 76 ya. 76 per 19 ini, 4 per 11 ini sama dengan 76 per 11 per 19. Jadi bedanya juga 1. Jadi jawabannya kemungkinan besar adalah yang E ini. Karena pembilangnya sama-sama 1. 1 bedanya 1 per 11 per 19. Sebenarnya di pilihan jawaban ini tadi, ini jawabannya udah jelas E ya. Tapi kalau kita mau eliminasi ya, eliminasi siapa tahu, ini kan gue ngitung mulai dari sini nih tadi, cobain satu per satu. Kenapa bukan dari sini? Karena sebenarnya ini jawaban bisa kita eliminasi. 4 per 25 ini sama dengan lebih kecil daripada 1 per 6. Ya kan, 1 per 6 itu kan 4 per 24. Ini 4 per 25, lebih kecil dari 1 per 6. Jadi jawabannya udah pasti bukan A. Kenapa? Karena angka ini kan mengecil dan selisihnya cuma segini, 1 per kali 2 penyebutnya. Sampai di ujung sini bahkan belum sampai 1 per 3. 1 per 3 kan 7 per 12. 7 per 21. 7 per 21 itu sama dengan 1 per 3. Jadi jawabannya di sini udah pasti nggak bakal jauh lebih kecil, nggak bakal jauh kecilnya dibanding 1 per 3. Jadi yang lebih kecil daripada yang jawabannya yang masuk akal ya cuma 2 ini. Karena yang B ini lebih besar dibanding 3 per 7. 7 per 15 itu hampir 1 per 2. 1 per 2 nya ini kan 7 per 14. Ini 7 per 15. Jadi lebih besar ini dibanding 2 per 5. Ini juga sama, hampir 1 per 4. Jadi kita bisa eliminasi 3 jawaban ini. Pokoknya gimana pun soal nomor 50 ini termasuk soal yang lumayan susah nih, karena kita mesti ngitung selisih dari pecahannya, ya kan. Oke, berikutnya nomor 49, kita coba nih. Angkanya nggak teratur jelas, naik turun. Kita coba larik 2. 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Nah ini udah jelas larik 2 karena selisihnya sama, ini 4, ini beda 4, ini beda 4, 15 ke 19 juga beda 4. Tinggal kita cari selisih yang selang berikutnya. 17 ke 65 itu beda 17 ke 65 beda 48. 65 ke 45 beda 80. 145 ke 257 beda 112. Nah ini juga bertingkat, jadi kita mesti nyari selisihnya ini lagi nih, selisih dari selisihnya. 48 ke 80 beda 32. 80 ke 12 beda 32. Berarti selisih berikutnya di sini 257 ditambah 112 tambah 32. 144 ditambah 257 sama dengan 144 tambah 257 401. Oke, larik 2 ya. Kemudian nomor 48. Di sini ada angka naik turun juga ya, kayaknya larik 2 karena teratur naik turunnya. 15 19 19 23 23 27. Ini lebih gampang lagi ya sebenarnya. Ini cukup jelas, beda 4, beda 4, beda 4. Ini juga beda 4, ini beda 4, berarti di sini jawabannya 24, gampang.
47 agak gampang juga. Kita lihat yang di atas ini dulu ya. Di sini nomor 43, di sini ada angka 137. Nah, ini juga sebenarnya larik 1 udah kelihatan karena angkanya naik terus dan beraturan naiknya makin besar makin besar. Kita lihat selisihnya nih. Larik 1, beda 2, beda 4, beda 6, beda 8. Nah, ini udah kelihatan nih, beda 2, beda 2. Berarti di sini 10, ini 12, ini 14, ini beda 16. 57 tambah 16 sama dengan 73. Gampang banget ya. Coba lihat nomor 44, ini lumayan nih. Angkanya nggak teratur dah. Kalau larik 1 kita paksa agak susah nih kan. Karena angkanya naik turun naik turun. Kita coba larik 2. 1 ke 1, 1 ke 9, 9 ke 25. Agak susah. 9 ke 25, 25 ke 49. Ada nggak polanya nih? Ada. Polanya apa? Gini. 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. 25, 5 pangkat 2. 49, 7 pangkat 2. Jadi ini lompat-lompat 2, beda 3 pangkat 2, 5 pangkat 2, 7 pangkat 2, berarti di sini 9 pangkat 2. Jadi jawabannya 81. Tapi kalau kita mau lihat selang yang satunya lagi, karena polanya tadi kayak gini kan pangkat 2, kita coba lihat nih. Ini 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2. 1 sama dengan 1 pangkat 2. Jadi beda-beda 1 juga. 1, 3, 5, berarti berikutnya 7 pangkat 2. Jadi angka setelah 81 ini 49. 1 ini berarti juga kurang 2 dari 1. Minus 1. Minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Minus 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9. 25 pangkat 2, 5. Dan seterusnya. Jadi ini perpangkatan. Jadi jawabannya 81. Oke, berikutnya nomor 45. Di sini ada angka, nggak mungkin larik 1 ini. Kita coba larik 2, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 24, 24, 25, 25, 26 berarti juga 26. Jadi kan polanya gini. Beda 0, beda 1, beda 0, 25 ke 25 beda 0, 26, 25 ke sini ke 26 beda 1. Jadi 26 ke berikutnya beda 0 lagi. Jadi 26. Dan pilihan jawaban ada 2 angka, 2 selang, berarti kita hitung selang berikutnya 24 ke 27 beda 3, 27 ke 24 turun lagi, 24 ke 28 naik lagi. Oh gini nih polanya ya, 24, 27, 24 lagi 28, 24 lagi berarti di sini 29. Jadi jawabannya 26 dan 29. Oke, berikutnya nomor 46. Nomor 46 ini ada angka 11, 22, 32, 64, 74, 148, 158, dan angka seterusnya berapa. Nah, karena kita udah banyak bahas tadi ya larik 1, larik 2, larik 3, dan larik campuran, ini sebenarnya gampang nih untuk kita kenalin polanya. Polanya gini nih, pisah 22. Sama-sama kali 2, 11 kali 2, 22, 32 kali 2, 64, 74 kali 2, 148, berarti berikutnya 158 kali 2 sama dengan 158 kali 2 sama dengan 326. Gampang kan? Kalau udah terbiasa dengan 6 laring tadi. Berikutnya nomor 47. Di sini ada angka 303, 215, 515, minus 303, 212, 515. Di sini cuma ada 3 angka ya, 3 jenis angka sebenarnya. 303, 303, 303. Cuma beda tandanya aja, plus, minus, minus. 212 juga sama, plus, plus, minus. Jadi ini polanya, jadi angka berikutnya, angka di sini nih, 515, 515, berarti di sini juga 515 karena ini
larik 3. Ini 515 di sini. Persoalannya ini plus atau minus. Kita lihat di sini ya polanya. 303 ini plus, minus, minus, plus, minus, minus. Berarti di sini apa? Belum tahu. Kita lihat pola berikutnya. Pola berikutnya plus, plus, minus. Nah ini polanya kayak gini nih. Udah kelihatannya nih. 303 plus, minus, minus. Jadi plus, plus, minus, minus. Jadi minusnya 2 kali, setelah itu plus lagi di sini harusnya 303 plus. Jadi polanya gini, 2 kali plus, 2 kali minus. 212 nih. Plus, plus, minus. Minus juga lagi berarti di sini minus 212. Jadi 303 minus 303 minus 303 plus 303 di sini masih plus 303 gitu. Jadi 2 kali 2 kali. Jadi jawabannya di sini 515 minus karena 515 plus minus kan 2 kali 2 kali. Plusnya sekali, minusnya baru sekali. Setelah minus berarti plus 5 minus 515. Berarti sebelum 303 ini 515-nya plus gitu. Jadi 2 kali plus, 2 kali minus. Jadi jawabannya Untuk nomor berikutnya, teman-teman coba di pause-pause aja videonya ya. Coba dipikirin ini jawabannya berapa. Karena ini videonya udah kepanjangan. 42. Ini coba aja di pause-pause dihitung. Nomor 42, 41. Ini. Berikutnya ini. Berikutnya, nah coba kita bahas nomor 15 ini pecahan juga ya. Karena pecahan kayak yang gue bilang tadi, yang nomor 50 ini tadi lumayan susah. Yang ini juga sedikit gampang nih. Pecahan itu biasanya ya kayak gini-ginian. Kita lihat nih. Ini ada angka 1. 15 per 10 ya. 15 per 10, 17 per 10, 32 per 10, 3. Yang nggak ada pecahan cuman ini. 32 per 10, 62 per 10, 45 per 10, 47 per 10. Ini kalau kita hitung nih, coba larik 1 kayak gini, bakalan susah banget untuk melihat nyari selisihnya, ya kan? Dan nggak ada polanya. Larik 1, larik 2 juga nggak mungkin. Kita lihat aja nih. Untuk soal-soal pecahan kayak gini itu, sebenarnya jawabannya itu pola yang diinginkan itu sebenarnya sederhana. Kita lihat kemungkinan di sini pecahan yang sama. Di sini 1 5 per 10 dengan per 5 per 10. Bedanya 3. 1 per 7 per 10 dengan 4 7 per 10 itu juga beda 3. Jadi ini sebenarnya model gini nih. Kita ngitungnya larik berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lompat-lompat 6, larik 6. Tapi ini jarang biasanya. Kalaupun ada, ya jelas kayak gini. Ada pecahan yang perbedaannya terlalu mencolok. 5 per 10, 7 per 10, 3 per 10. Susah kan ngitungnya. Jadi ini larik 6. 1 5 per 10 ke 4 5 per 10 beda 3. 1 4 1 7 per 10 ke 4 7 per 10 ini juga beda 3. Berarti di sini 3 2 per 10 ke sini 6 2 per 10 karena beda 3 juga kan, plus 3 6 2 per 10. Jadi angka pertama 6 2 per 10, angka berikutnya 3, angka berikutnya kan 3 nih, 3 lompat 6 juga ke sini, sama-sama ditambah 3, jadi 6 2 per 10 dengan 6 jawabannya. Jadi jawabannya di sini A. Yang jawabannya ini, jadi jawabannya A ya. Oke, gitu aja dulu. Pokoknya ingat aja 3 model larik campuran ini tadi. Ada yang bisa 22, ada yang bisa 33. Emang larik itu nggak cuman segini, cuman ini, tapi biasanya ya seenggaknya ini cukup lah buat tambahan analisa gitu.
sebelum kita ngitung selisih angka satu persatu, karena kalau ngitung selisih angka itu kan bisa buang-buang waktu. Kalau kita maksa pakai feeling aja tanpa dasar juga bisa buang-buang waktu. Ya kalau feeling kita pas, kalau nggak pas ya buang-buang waktu, nggak ketemu juga jawabannya. Dan sebenarnya ya, persoalan problem di soal-soal deret di baik di TU, di SBM dan yang lain-lain tes kerja itu waktu dan juga tentu mental, jangan sampai grogi, tenang gitu. Oke, segitu aja untuk deret ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.